Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Fakri Dewiwinata. Nama saya Muhammad Fadli. Nama saya Rahmat Ibrahim. Kami akan menampilkan tentang planning. Dalam dunia manajer ada 4 proses yang harus dilalui. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga eventing, dan yang keempat adalah controlling. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu planning. Planning adalah suatu tahap awal yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Barbara Brecker, planning adalah suatu usaha rasional yang digunakan untuk mencapai masa depan yang lebih cerah. Dalam perusahaan, manajer harus bisa menjawab 5 pertanyaan, yaitu 5W1H. Yang pertama, what? Apa yang menjadi tujuan dari perusahaan tersebut? Yang kedua, why? Kenapa hal tersebut menjadi tujuan dari perusahaan? Yang ketiga, where? Di mana lokasi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut? Yang keempat, when? Kapankah pekerjaan harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang kelima, who? Siapa yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan tersebut? Dan yang keenam, yang terakhir itu how? Bagaimana cara yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan? Tujuan perencanaan itu ada 4. Yang pertama, untuk mengantisipasi dan beradaptasi kepada suatu perubahan yang segera terjadi. Yang kedua, untuk memberikan arahan kepada administrator ataupun non-administrator untuk bekerja sesuai rencana yang telah dibuat. Yang ketiga, untuk menghindari atau meminimalisir adanya kemungkinan pemborosan dan tebang tinggi dalam bekerja. Yang keempat, untuk menetapkan standar yang nantinya digunakan dalam bekerja. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kontrol atau pengawasan. Karakteristik perencanaan ada 4 yang terdapat dalam fungsi manajerial. Fungsi dasar yang paling penting karena menjadi pedoman bagi fungsi lainnya dalam manajemen. Yang kedua adalah orientasi pada tujuan. Perencanaan fokus pada definisi tujuan organisasi dan mengidentifikasi tindakan alternatif yang dapat dilakukan. Yang ketiga adalah pervasif. Perencanaan harus bisa hadir di seluruh segmen serta diperlukan oleh seluruh level organisasi. Yang keempat ialah proses yang berkelanjutan. Perencanaan merupakan proses yang berkelanjutan karena diikuti oleh adanya rencana lain. Planning pada umumnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, planning jangka pendek. Yang kedua, planning jangka tengah. Dan yang terakhir adalah planning jangka panjang. Pada saudara Fakri, ya Pak? Mana hasil laporan Anda selama bekerja di sini? Ini Pak. Mengapa sekarang perusahaan kita turun ke ini? Mohon maaf sebelumnya nih Pak. Sebenarnya saya sudah berusaha semampu saya, cuman karena Bapak menempatkan saya di posisi yang salah, ya beginilah hasilnya Pak. Pada saudara Berarti silakan masuk. Mana laporan Anda? Ini Pak. Mengapa kerja Anda semakin rusak? Mohon maaf sebelumnya Pak, saya sudah mengerjakan ini semampu saya, tapi karena ini bukan bidang kami, makanya seperti ini jadinya Pak. Oke, akan saya coba kalian bertukar kerjaan. Apabila masih nggak beres kerjaan kalian, maka kalian akan saya pecat. Apakah kalian menerimanya? Siap Pak. Oke, silakan keluar. Tadi terjadi karena manajer tidak mengetahui kemampuan dari karyawan-karyawannya, sehingga manajer menempatkan karyawan tersebut pada posisi yang tidak tepat. Hal ini terjadi karena manajer tidak mengetahui dari perjawaban dari 5W1H kemarin. Yang pertama itu who, siapa yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Di sini planning bertujuan untuk mengetahui siapa yang bagus, siapa yang tepat untuk menempati posisi yang tepat untuk mencapai hasil yang tepat. Sudah terjadi tadi, hal pertama yang harus dilakukan manajer sebelum menempatkan karyawan pada pekerjaannya, yang pertama yaitu mengetahui apa kemampuan dari pekerja tersebut, sehingga tidak terjadinya hal seperti kasus yang terjadi tadi, di mana karyawan mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, yang akan mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan atau kegagalan, sehingga tidak mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan di awal tadi.